bagi kita semua. Halo teman-teman sekalian, dalam video pembelajaran ini kami akan membahas mengenai keterampilan minimal. Apakah dari teman-teman sekalian mengetahui apa itu keterampilan minimal? Keterampilan minimal merupakan suatu keterampilan dalam proses mendengarkan, identifikasi, dan reaksi dan silakan dengan maksud dapat mengungkapkan suatu makna di dalamnya, baik dalam surat maupun nasihat. Ini kami akan membahas mengenai minimal berita. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu minimal berita? Simak video ini. Menyimak berita merupakan suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar bunyi bahasa tentang suatu berita, mengidentifikasi dan menginterpretasi isi berita, dan menilai dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam berita yang disimak. Menyimak berita, tentunya ada berita yang akan disimak. Sebelumnya, apakah dari teman-teman mengetahui pengertian dari berita sendiri apa? Simak video berikut. Berita merupakan suatu informasi baru yang bermakna penting, menarik, dan memiliki pengaruh pada orang yang mendengar atau membacanya. Berita merupakan segala laporan mengenai peristiwa, gagasan, atau fakta yang menarik dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui secara umum. Pengertian dari menyimak berita, pengertian dari berita sendiri, saya akan memberikan berita yang akan kalian simak. Simak berita berikut dengan cermat. Pemirsa ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang seru, segmen Catatan Siang akan menyajikan isu terkini dan inspiratif. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar di tanah air dalam Catatan Siang. Pemirsa, pesisir utara Jakarta kembali dilanda rob, tetapi kali ini durasinya lebih panjang dan airnya lebih dalam. Apakah ini menjadi tanda bahwa penurunan tanah di kota metropolitan semakin parah? Air laut di utara Jakarta meluap membanjiri pantai Marina Ancol. Saking kuatnya tekanan, tanggul penahan di kawasan wisata ini retak-retak. Pasang air laut kali ini lebih parah dibanding tahun-tahun lalu. Bahkan luapannya sampai menggenangi jalan-jalan raya dan rel kereta. Di permukiman yang dekat dengan laut, seperti di kawasan Penjaringan, air naik hingga lebih dari 1 meter. Kecamatan ini adalah salah satu wilayah yang terdampak cukup parah karena datarannya lebih rendah dibanding ketinggian air laut. Sebagian warga terpaksa menggunakan perahu sebagai sarana transportasi. Berhari-hari keadaan di utara Jakarta seperti ini. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan warga Jakarta untuk mewaspadai rob hingga tanggal 20 Desember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta menyebut ada banyak faktor yang menyebabkan banjirop. Antara lain perubahan iklim global yang membuat naiknya permukaan laut. Posisi daerah pesisir juga lebih rendah dari permukaan laut, sehingga resiko terendam lebih besar. Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, menjabarkan sejumlah variabel yang membuat banjirop di pesisir tahun ini lebih parah. Kalau untuk rob yang sekarang lagi banyak sekali bicarakan, antara lain memang ada berbagai penyebab. Antara lain memang kondisi muka tanah yang selalu turun, ya. Itu menjadi salah satu penyebab. Tapi juga yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, cuaca ekstrim dengan berbagai variabel itu juga menyebabkan gelombang tinggi. Selain memang ada gravitasi terkait pasang surut. Jadi kalau pasang selalu terjadi rob. Kenapa ini selalu terjadi? Kita sebenarnya sedang mengatasi masalah rob itu dengan membangun tanggul pantai. Tanggul pantai yang harus dibangun kurang lebih adalah sepanjang 39 km. Nah, yang sudah terbangun dengan katakanlah melalui oleh Kementerian PU sudah 14,7 km dan Pemprov DKI ada 8,2.
Tapi yang belum terbangun cukup panjang, kurang lebih sekitar 16,1 km. Ini yang kemudian nanti kita lihat satu persatu. Nah, ada di beberapa titik yang tanggul pantainya itu belum terbangun, yang ini selalu kemudian andai kata terjadi pasang menjadi rob gitu. Beberapa wilayah yang belum terbangun tanggul antara lain Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan Kali Blencong. Kami lalu mengecek keadaan tanggul di Pantai Muara Baru, lokasi yang mengalami penurunan tanah terparah. Di sini permukaan tanah dapat turun hingga 10 cm per tahun. Sehingga beton dengan tinggi 4,8 meter sepanjang 2,3 km ini menjadi pembatas permukiman dengan Laut Jawa. Bagi warga setempat, tanggul ini menjadi penyelamat mereka dari pasang air laut. Pemerintah mengklaim beton penahan ini mampu melindungi area seluas 160 hektar persegi dari ancaman banjirop. Lokasi di belakang kami, sebelah kanan, ini adalah pemukiman dari masyarakat, dan di sebelah kiri adalah pompa air yang berada di sekitar tanggul Pantai Mutiara Baru. Tadi sempat kami bertanya pemirsa kepada warga sekitar bagaimana dampak dari pembangunan tanggul ini, dan memang mayoritas dari mereka ini sangat bersyukur telah dibangunnya tanggul Pantai Mutiara Baru ini di sekitar kawasan mereka. Karena sejak tahun 2019, sejak tanggul ini dibangun, mereka sudah tidak lagi merasakan banjirop sebagaimana sebagian warga Jakarta merasakannya. Ilmuwan di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI mengungkapkan permukaan tanah di utara Jakarta semakin turun hingga 10 cm per tahun. Eksploitasi air tanah disebut sebagai salah satu faktor yang mempercepat penurunan tanah. Beban bangunan, aktivitas tektonik, dan pemadatan tanah menjadi penyebab lainnya. Jika tidak segera ditangani, akankah Jakarta tenggelam? Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, masyarakat di pesisir Jakarta berharap pemerintah Provinsi Jakarta bisa segera menyelesaikan proyek pembangunan tanggul yang membatasi antara pemukiman warga dan juga laut, karena sebagian warga sudah merasakan betul manfaat dari pembatas air laut tersebut. Ya, udah 2 tanggul. Kalau ini kan yang pertama, yang keduanya yang di belakang. Mudah-mudahan ya nggak jebol lah tanggulnya ya, karena Muara Angke aja kan sudah segini ya. Jadi ya di sini jangan sampai lah ya. Kalau untuk tanggul ini sih, alhamdulillahnya ya semenjak tanggul ini dibangun, jadi daerah sini tuh kering terus. Jadi kan sebelum tanggul ini dibangun itu di sini tuh sering banget banjir, basah terus, rembes terus. Sekarang semenjak ada tanggul ini, alhamdulillah sudah nggak pernah ada rembesan air lagi sih. Semenjak udah ditanggul, alhamdulillah ya, warga Gedong Kopa tidak merasakan banjir lagi. Ya udah merasa nyaman lah, tapi kita harus waspada juga sih karena air laut sekarang makin tinggi, melebihi dari daratan. Berarti sekarang udah nggak merasakan banjir atau seperti apa? Alhamdulillah udah nggak ngerasakan, cuman dia tetap waspada karena kan air laut mungkin arah dari sana mungkin bisa ke sini gitu, karena di sana kan masih agak rendah. Pembangunan tanggul pantai pemirsa sebagai bagian dari National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD fase A yang bertujuan untuk mengatasi banjir rob di pesisir Jakarta diproyeksikan selesai pada tahun 2030. Berikut kami akan sajikan pemirsa, ini adalah progres pembangunannya. Tanggul pesisir Jakarta ini fase A, lokasi kritis yakni di Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan juga Sunda Kelapa. Untuk progresnya sendiri, tanggul sedang dibangun di Muara Angke dengan panjang 4 km. Tanggul di Muara Angke ini diprediksi akan selesai pada pertengahan tahun 2025. Sementara semua tanggul diproyeksikan akan selesai dibangun pada tahun 2030. Ya pemirsa, hingga hari ke-7 banjirop ini masih menggenangi sejumlah wilayah, tepatnya di Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara, dan menurut BPBD Jakarta ketinggian air ini masih mencapai 25 cm pada hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Agam Rizky yang saat ini berada di lokasi. Agam,
Anda sedang berada di mana saat ini? Apakah ini adalah banjirop yang terjadi di Jakarta Utara? Bagaimana kondisinya? Bisa Anda kabarkan? Ya baik, Fada ini dan juga pemirsa, benar sekali kami saat ini sudah berada di salah satu lokasi terdampaknya banjirop yang tepatnya berada di RT 10 RW 22 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, di mana tadi sempat kami mengabarkan atau memantau bagaimana ketinggian dari debit air di sekitar sini pada pagi hari ini berkisar 20 hingga 25 cm, namun hingga siang hari ini menuju pukul 12 siang ketinggian air puncaknya mencapai 60 cm. Alhasil tim BPBD dari Jakarta Utara ini memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa perahu karet yang saat ini kami naiki untuk membantu masyarakat untuk berkegiatan sebagaimana mestinya. Karena memang hingga hari ke-7 saat ini masyarakat masih melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun memang dari pengakuan sejumlah masyarakat yang berada di sini, mereka mengungkapkan bahwasanya kegiatan mereka ini ada beberapa yang tertunda begitu dan terhambat akibat dampak dari banjirop ini. Sebelumnya Fada ini dan juga pemirsa, PJ Gubernur dari DKI Jakarta itu Teguh Setiabudi ini juga menjelaskan bahwasanya dampak atau penyebab dari banjirop ini adalah salah satunya belum rampungnya pembangunan atau pembangunan dari tanggul yang berada di Jakarta, di mana dari pihak Pemprov DKI Jakarta telah memproyeksikan sepanjang 39 km pembangunan tanggul, namun hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta baru saja merampungkan sepanjang 26 km saja, artinya masih ada sekitar 16 km ini masih belum rampung diselesaikan. Dan di sekitar Muara Angke ini memang dari pihak Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun tanggul Muara Angke, namun Teguh Setiabudi ini menjelaskan bahwasanya tanggul tersebut baru akan dibuat pada tahun 2025 mendatang. Hal ini memang disebabkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta juga nantinya akan melakukan pembahasan lebih lanjut kepada DPRD DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul yang berada di sekitar Muara Angke ini. Dan tadi juga sempat kami bertanya kepada petugas dari BPBD maupun masyarakat sekitar sejak kapan banjir ini terjadi. Ini memang pada Jumat lalu hingga Minggu lalu ini banjir sudah mulai memasuki sekitar rumah warga dengan kisaran ketinggian 60 cm. Dan ini sebagaimana yang Anda lihat di layar kaca saat ini, pihak dari BPBD juga memantau bagaimana keadaan masyarakat sekitar untuk membantu melakukan kegiatannya sehari-hari. Untuk sementara, puncak dari ketinggian banjirop ini memang diprediksikan pada siang hari ini pada pukul 12 siang dan akan memungkinkan ketinggian dari banjirop ini akan terus terjadi, Fada ini dan juga pemirsa. untuk sementara demikian, Fada ini saya kembalikan ke studio. Iya Agam, tapi informasi yang kami dapatkan ini banjir di Jakarta Utara memang durasinya ini lebih lama dibandingkan banjir yang terjadi sebelumnya dan wilayahnya juga lebih luas. Bisa Anda ceritakan sebenarnya seperti apa jika dibandingkan dengan banjirop yang terjadi sebelumnya di sana? Ya, Fada ini dan juga pemirsa, memang salah satu daerah yang paling terdampak untuk banjir ini adalah di daerah pesisir Jakarta di bagian utara, yaitu akibat dari penyebab banjirop ini memang adanya pasang dari air laut dan tidak tersedianya tanggul di sekitar kawasan. Karena memang dari informasi yang kami dapat ini di kawasan Muara Angke baru saja tanggul tersebut akan dibuat pada tahun 2025. Alhasil hingga saat ini banjir tersebut masih terjadi di kawasan sekitar sini, dan dari informasi yang kami dapat juga dari BPBD, ini puncak terjadinya atau terjadinya banjirop ini akan berlangsung pada esok hari pada tanggal 20 Desember 2024. Namun tentu saja kita berharap masyarakat ini akan segera menikmati kesurutan banjir ini dengan segera gitu, karena dari yang kami lihat di lapangan saat ini bagaimana mereka melakukan kegiatannya sehari-hari memang cukup terhambat begitu. Tadi mereka juga mengungkapkan untuk berpergian saja ke pasar dan membeli barang-barang pokok ini sangat terbatas. Sebelumnya. Baik, terima kasih atas informasinya Agam Rizky. Nampaknya ada kendala komunikasi yang kami hadapi dengan Agam di sana, namun informasinya sudah cukup komprehensif pemirsa.
Setelah kalian menyimak berita, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu yang pertama menuliskan pokok-pokok berita, dan yang kedua menuliskan isi berita, dan yang terakhir yaitu memberikan tanggapan mengenai berita yang telah kalian simak. Setelah kalian mengerjakan tugas tentang menyimak berita, untuk penilaian menyimak sendiri itu dapat dilihat dari aspek kebahasaan yang terdiri dari nada, irama, diksi, struktur, kalimat. Dan menyimak berita bukan hanya dilihat dari aspek kebahasaannya saja, tetapi juga dari aspek non-kebahasaan seperti penguasaan topik, keberanian, penalaran, dan gerak atau mimik wajah. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video ini cukup bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam mempelajari materi menyimak berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.